Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 283 sampai 284, yaitu mulianya orang-orang yang amanah. Saya Rima Wirasakti mengundang Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Al-Quran rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas support dan doa Bapak Ibu sekalian, khususnya atas keberangkatan haji kami, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, semua sehat, dan hari ini dapat melanjutkan kajian kita kembali. Ya, semoga kita semua senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima seluruh amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lanjutkan. Ini adalah bagian akhir atau ayat-ayat akhir, atau lebih tepatnya ini lembar terakhir ya dari surah Al-Baqarah. Sekarang kita sudah masuk di ayat yang ke-283 ya. Jadi alhamdulillah ini majelis kita sudah berapa tahun ya Mbak ya? Udah mungkin 5 tahun ya, karena COVID dulu, terus sebelumnya juga. Karena sudah masuk di Al-Baqarah selesai, dan insya Allah dalam bulan ini kita akan masuk di surah yang baru, yaitu surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, terima kasih. Ayat ini masih kelanjutan dari ayat sebelumnya Bapak Ibu, yaitu ayat tentang dain atau utang piutang. Di mana pada ayat 282 Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan ketentuan tentang syariat utang piutang, yaitu khususnya intinya adalah kalau kalian bertransaksi non tunai utang piutang ya, hendaklah kalian catat dan harus ada yang mencatat atau menjadi saksi. Mungkin kalau sekarang ini bisa bentuknya notaris dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian ayat ini memberikan solusi bagaimana kalau kita sedang dalam perjalanan. Kita tidak menemukan atau secara teknis kita tidak mendapatkan tentang orang yang mencatatkan transaksi kita itu atau orang yang mencatatkan hutang piutang kita itu. Nah, ini diberikan solusinya oleh ayat ini. Nah, kita berhenti sejenak untuk merenung. Pertama di sini ayat selalu menekankan ya, kalau kalian dalam perjalanan. Nah, dan itu sering sekali, tidak hanya 1-2 kali gitu ya. Syariat itu memberi solusi kalau kita dalam perjalanan. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu begitu kuat mendorong kita itu, hamba Allah,
agar sering melaksanakan rihlah, sering melaksanakan traveling. Nah, kira-kira gitu ya. Itu perintah agama itu. Jadi kalau kita sering-sering traveling, itu wawasan kita akan luas, pikiran kita akan terbuka. Salah satu hikmahnya begitu ya. Maka di Al-Quran banyak disebut perintah tentang ini. Tidak kurang dari 15 kali ya. Bayangkan apa Ibu, 15 kali ayat yang mengatur tentang perintah traveling ini. Termasuk bagaimana ketentuannya kalau kita sedang dalam perjalanan. Apakah itu menyangkut solusi ada masalah utang piutang seperti ayat ini maupun yang lain. Kita ambil contoh untuk ibadah yang lain misalnya. Allah atur kalau sedang dalam perjalanan bagaimana. Nah, mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 2 Al-Baqarah pada ayat yang ke-184. Di sini berkaitan dengan ibadah puasa. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya, di sini jelas kalau kita sedang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, ya, di saat itu di bulan Ramadan kita wajib berpuasa, akhirnya diberikan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa dengan catatan nanti mengganti di hari yang lain. Disebutkannya ketentuan tentang kalau dalam perjalanan menunjukkan memang seyogianya kita selalu dalam apa namanya eh, tidak menetap di suatu tempat, tapi sering kita mobile gitu ya. Demikian juga dalam kaitannya aturan dalam perjalanan ketika sholat, sampai diatur sedemikian juga detailnya oleh Al-Quran yang kemudian rinciannya dikuatkan dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat contohnya misalnya di surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat yang ke-101, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh nyata Iya. bagimu. Jika kamu ada kesulitan, masyakoh dalam perjalanan, di dalam safar kamu, maka boleh kamu untuk mengqasar sholat. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, bagaimana syariat agama itu sampai kemudian detail diatur termasuk dalam perjalanan-perjalanan tadi. Dan kalau kita, sekali lagi, kalau kita lihat ayat yang lain, itu begitu banyak perintah agar kita itu banyak melakukan traveling, ya, perjalanan-perjalanan. Tentu perjalanan untuk kepentingan kebaikan begitu. Perjalanan untuk hal yang dibolehkan, intinya begitu. Maka sebetulnya ya piknik ya, traveling itu ibadah itu sebetulnya itu. Ya, traveling itu sehingga kalau ini banyak diamalkan orang barat ya. Orang barat itu mereka sampai spend dana khusus dalam hidup mereka itu untuk apa? Melakukan perjalanan jauh begitu. Karena apa? Sekali lagi hikmah itu untuk membuka wawasan kita, pikiran kita. Sehingga orang yang pandangan hidupnya terlalu sempit itu salah satu sebabnya karena kurang piknik. Nah, gitu ya. Apalagi kurang piknik dan kurang ngopi. Nah, ngopinya kurang jauh gitu. Nah, coba ke Winner atau ke Selibar itu insya Allah itu bisa terbuka pikirannya ya. Kira-kira begitu. Baik, mari kita lihat contoh satu dua ayat lagi ya tentang bagaimana perintah berjalan itu bagian dari perintah agama. Saya ulangi, perintah untuk traveling itu bagian dari perintah agama. Mari kita lihat surah nomor 67 ayatnya yang ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya.
dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkit. Iya, Allah yang menjadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi ya. Ini menunjukkan bahwa bumi Allah mudah dijelajahi itu, maka jelajahilah, maka pergilah. Nah, ini kan dan tujuannya untuk kemudian salah satunya kalau pergi untuk menjemput rizki dari Allah, nah, itu berarti fisabilillah kategorinya. Masuk suatu bentuk ibadah yang dicatat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa sampai keluar aturan-aturan syariat yang mengatur ketika seseorang itu sedang di dalam perjalanan gitu. Bahkan di ayat yang lain kita temukan siyahah. Siyahah itu bahasanya traveling ya. Siyahah itu ya traveling atau eh, kita itu sebagai wisatawan begitu bepergian untuk melihat-lihat keadaan, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu oleh Al-Quran itu dikelompokkan sebagai bagian aktivitas yang tidak kalah dengan kita bertobat, kita beribadah, begitu. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 9 At-Taubah pada ayat yang ke-112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Iya, perhatikan kata mengembara. Di sini dalam kurung demi agama dan ilmu itu tafsirannya. Sebetulnya yang tepat itu mengembara dalam kurung demi kebaikan untuk hal yang baik. Maksudnya begitu ya. Ya tentu saja salah contoh hal yang baik ya untuk demi agama dan ilmu. Tapi termasuk mengembara untuk ya katakanlah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk menggali, mengambil ibrah di tempat-tempat yang lain, itu masuk kategori siyahah. Masuk kategori kita melaksanakan tourism, perjalanan untuk melihat-lihat bumi Allah di tempat lain. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk memperhatikan bagaimana ayat-ayat Allah itu tidak hanya di tempat kita berada, tidak hanya di lokasi, di negara atau di wilayah kita. Maka salah satu tujuan kita untuk bepergian safar itu yang kemudian oleh Allah dikatakan tujuannya supaya kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Satu contoh ayat yang lagi yang menegaskan prinsip ini ada di surah nomor 47, namanya adalah surah Muhammad. Pada ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Iya. Apakah mereka tidak melaksanakan perjalanan di muka bumi sehingga melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang dalam hidupnya pernah durhaka? Nah, berarti salah satu tujuan siyafah dalam Islam itu apa? Untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, untuk memperhatikan, mengetik pelajaran dari kejadian apa yang menimpa generasi-generasi sebelumnya, di mana mereka kalau kemudian taat, kita lihat jejak-jejaknya ya, ketaatan itu ada. Kalau sebaliknya mereka durhaka, juga kita melihat jejak-jejaknya kedurhakaan yang telah mereka lakukan, yang tentu saja akan mendapatkan sanksi hukuman. Baik, kita kembali ke ayat utama kita, Bapak Ibu. Ayat tadi kemudian mengatakan, jika kalian tidak menemukan yang mencatat transaksi utang piutangmu, ya, maka untuk menenteramkan hati, terutama yang memberi piutang, hendaklah ada jaminan. Kan gitu tadi petunjuknya itu. Hendaklah ada jaminan. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, saling percaya itu bagus ya. Saling percaya, yakin dengan saudara kita yang akan memegang amanah itu bagus. Tapi perhatikan betapa Al-Quran sangat hati-hati untuk menjaga kepemilikan harta pada pemiliknya itu.
Sampai dikatakan, kalau ndak ada yang nulis, kamu harus minta jaminan loh kalau memberi piutang itu. Oh. Ini sekaligus dalil untuk apa? Pertama tentang industri asuransi. Asuransi kan ada jaminan gitu ya. Termasuk supaya kita tenang, kita membayar asuransi. Itu salah satu dalilnya ini. Kemudian juga tentang apa? Tentang pentingnya kita menyempurnakan ikhtiar kita. Di balik hati kita yang bertawakal berserah diri, sisi lain kita harus secara lahiriah itu ada sesuatu yang bisa menjadikan kita tentram. Menjadikan kita itu tambah kuat kepercayaan keyakinannya. Itu ya. Dan itu adalah sunatullah. Sunatullah itu apa? Sunatullah artinya aturan yang berlaku di semesta ini yang diciptakan Allah dalam kehidupan dunia, yaitu apa? Lahiriahnya aturan, lahiriahnya ikhtiar, usaha tetap harus kita ikuti. Sedangkan batin kita kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bahwa ini aturan-aturan Allah yang berlaku di masyarakat atau di dalam kehidupan sosial di surah nomor 3, surah Ali Imran pada ayat yang ke-137 Allah berfirman, "Qad khalat sunanu min qablikum." Ya, qad khalat sunanu min qablikum. Surah nomor 3 Ali Imran ayat yang ke-137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Iya, perhatikan kalimat sungguh telah berlalu aturan-aturan Allah. Kata itu Bapak Ibu ya. Aturan-aturan yang berlaku di masyarakat di generasi sebelumnya, salah satunya apa? Salah satunya tadi itu. Keyakinan kita terhadap keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan hati kita terhadap ketentuan Allah bukan berarti menihilkan ya apa ikhtiar atau usaha. Kita yakin akan kuasa Allah ini bukan berarti menyuruh kita untuk tidak ikhtiar, bukan berarti menjauhkan dari usaha, tidak. Maka di ayat tadi itu kalau ndak ada yang nyatet, kamu harus minta jaminan supaya tenang kita. Sebagai ikhtiar menenteramkan hati, ikhtiar untuk merasa nyaman dengan kebaikan yang kita lakukan itu. Ya, meskipun aturan ini tentu apa itu tidak dibatasi hanya kalau untuk meminjamkan sesuatu yang banyak ya. Bahkan seandainya dengan saudara sekalipun yang menurut fitrahnya kalau saudara itu harusnya tidak akan timbul niat untuk nipu misalnya gitu. Tapi ya agama tetap mengajarkan begitu. Maka bagi kita yang diberi anugerah kelapangan rezeki memberi ada saudara yang mau meminjam, kita pinjamkan itu harus minta jaminan. Kalau tidak tertulis misalnya gitu atau tertulis plus jaminan itu lebih bagus lagi. Supaya apa? Supaya tidak timbul niat yang kemudian setan itu bisa saja menggoda. Yang akhirnya tadinya amanah, yang akhirnya tadinya terpercaya gitu ya. Tapi karena nggak ada bukti, nggak ada jaminan kan bisa saja terus kemudian menggoda dan banyak orang yang kemudian tergoda ngemplang utangnya. Sudah ngemplang malah memusuhi yang berhutang, yang dihutangi. Itu kan ada ya. Jadi kalau kita memberi utang itu terkadang malah dimusuhi sama yang utang. Padahal dia yang seharusnya merasa ya katakanlah merasa posisinya itu harusnya ya kalau orang amanah itu ya tetap menjalin hubungan dengan baiknya, bukan malah menjauh apalagi sampai memusuhi. Itu namanya membalas air susu dengan air tuba. Na'udzubillahi min dzalik. Sikap seperti itu tentu bukan sikap seorang muslim yang baik, begitu ya. Baik, mari kita lanjutkan. Betapa prinsip sunatullah yang berkaitan ikhtiar itu juga perintah agama. Tidak mengurangi spirit tawakal kita kepada Allah. Ini prinsip. Jadi sekali lagi, tawakal itu bukan berarti menihilkan usaha. Orang berserah diri kepada Allah bukan berarti kita diizinkan untuk tidak ikhtiar. Maka dalam Al-Quran kita temukan perintah apa? Usahalah kamu. Berusahalah kamu, bekerjalah kamu, ikhtiarlah kamu. Mari kita lihat surah nomor 9, surahnya At-Taubah ya. Ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu Iya, kerjakan. bekerjalah, katakanlah bekerjalah kamu, berusahalah kamu, berikhtiarlah kamu, kata Allah gitu. Nanti Allah akan melihat, demikian juga Nabi dan orang mukmin, bagaimana kesungguhan dalam usahamu itu. Dari situlah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penilaian, memberikan selayaknya balasan dari usaha seseorang itu. Maka sekali Bapak Ibu menjadi penting ya dalam hidup ini untuk menyempurnakan ikhtiar kita, menyempurnakan usaha kita. Dan prinsip ini sudah pasti ya dilaksanakan oleh para nabi. Para nabi adalah hamba Allah yang terpilih, yang diutus, dan pasti akan ada jaminan untuk diberi pertolongan oleh Allah, pasti ada jaminan akan diberi keberhasilan dalam dakwahnya. Namun demikian, Allah kemudian tetap memerintahkan mereka untuk menyempurnakan ikhtiar atau usaha. Gitu. Kita ambil contoh misalnya bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dakwah kepada Fir'aun yang puncaknya adalah dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang terjadi kemudian? Nabi Musa tidak langsung fight melawan. Terus apalagi mengandalkan doa saja tanpa ikhtiar. Mari kita lihat gambarannya ya, dilukis dalam Al-Quran itu di surah 26. Namanya surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-61 sampai 63. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul." Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Iya, perhatikan Bapak Ibu, dalam setiap kisah di ayat ini ada tersimpan misteri perintah berupa apa? Ikhtiar. Satu, Nabi Musa lari bersama Bani Israel dari Mesir itu saat itu. Lari ketika dikejar oleh Firaun. Kenapa beliau tidak langsung berdoa, terus apalagi terus minta semacam apa ya, semacam sesuatu yang bernilai mukjizat langsung gitu ya. Misalnya kemampuan pukulan jarak jauh atau Allah kan bisa saja menjadikan Fir'aun itu langsung misalnya mati saat itu nggak bisa ngejar gitu. Tapi prosedurnya kira-kira lari dulu kamu. Simbol ikhtiar usaha. Begitu mentok setelah usaha maksimal, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya melalui mukjizat tongkat Nabi Musa. Itu pun kemudian Allah juga menyatakan pukullah laut itu. Bagi Allah kan mudah ya Bapak Ibu. Misalnya untuk membuka laut tanpa harus prosedur mukul-mukul laut itu. Bisa aja bagi Allah udah itu saya buka tuh lautnya ya. Jadi jalan tuh kamu lewat aja. Ada. Tapi Allah menyatakan wadrib, pukul itu laut itu. Sehingga kemudian ini sekali lagi keyakinan kita akan pertolongan Allah harus kita jemput melalui usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang maksimal. Itulah dalam bahasa Al-Quran sering kita sebut dengan prinsip tawakal, itu kombinasi antara kesabaran dalam ikhtiar dan kekhusyuan dalam doa. Mari kita lihat surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan baru kemudian sholat. Disebutnya sabar duluan, ini menunjukkan kewajiban ikhtiar maksimal yang harus kita kerjakan. Baru kemudian
sempurnakan ikhtiar kita itu atau bersamai ikhtiar kita itu dengan doa dalam sholat-sholat kita. Barulah kemudian Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Dan itulah yang juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ya dalam peristiwa hijrah. Mari kita lihat di surah nomor 9 ayat yang ke-40 Allah berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masya Allah. Iya. Ya, ini kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau sekeluar dari kediaman kemudian menuju ke Madinah ya. Perjalanannya bukan cukup ya, berat sekali saat itu. Terus kemudian sempat bersembunyi di sebuah tempat yang namanya Jabal Sur ya, Jabal Sur, di situ ada gua Sur ya. Dan disitulah kemudian beliau bersama sahabat dekat beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh. Kemudian dalam situasi yang para pemuda Quraisy mengejarnya sampai di pintu gua, tentu saja beliau melihat dan Abu Bakar dari dalam gua ini urusannya sudah di ujung tanduk nih, kematian nih. Kenapa? Begitu tahu bahwa Nabi dan Abu Bakar bersembunyi gua itu selesai. Maka terus Allah menyampaikan beritanya ataupun Allah mengabarkan, menceritakan kisah ini dengan mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, jangan engkau khawatir karena sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, boleh ini Bapak Ibu, ini ayat untuk sebagai pegangan kita ya. Kalau kita sedang ada masa-masa yang mungkin ujian hidup berat gitu, ada masalah menumpuk gitu ya. Maka kita kuatkan dengan ayat ini, la tahzan, jangan engkau bersedih. Karena Allah sesungguhnya tidak akan pernah meninggalkan kita, selalu akan membersamai kita. Ini ayat yang sangat bagus sekali, sehingga seorang ulama yang namanya Dr. Aid Al-Qarni sampai kemudian melabeli atau membuat judul buku beliau La Tahzan. Itu yang beberapa tahun lalu sempat viral ya, sempat sangat bestseller begitu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kemudian bagian akhir dari penutup ayat di ayat yang ke-283 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang yang kemudian diberikan apa itu? Amanah utang tadi yang kemudian tidak tertulis tapi ada jaminan. Bahkan seandainya tidak ada jaminan, hanya saling percaya sebagai sebuah amanah, maka kata Allah, peganglah amanah itu. Ya, artinya apa? Hendaklah orang itu bersifat amanah, tidak khianat dengan utangnya itu. Ini sekali lagi ini perintah agama yang penting Bapak Ibu ya. Sama pentingnya dengan perintah ibadah yang lain. Maka agak aneh gitu ya kalau ada sebagian orang yang boleh jadi terlihat ibadah ritualnya bagus. Tapi untuk urusan-urusan muamalah, hubungan sosial, apalagi menyangkut utang, kok nggak amanah. Ini berarti melaksanakan satu perintah, melanggar perintah yang lain. Ya, melaksanakan perintah agama di satu sisi, tapi mengabaikan perintah agama di sisi yang lain. Tentu ini bukan sikap Muslim yang baik. Ya, maka kenapa kita pilih tema kita dalam ayat ini itu pentingnya atau positifnya, bagusnya orang itu kalau punya sikap amanah. Kalau suruh milih kira-kira begini ya, ada orang sikapnya amanah, jujur banget. Amanah ini kita maknai jujur gitu ya. Amanah, sikapnya jujur itu. Itu lebih utama ketimbang orang yang kemudian misalnya dia rajin dalam ritual tapi nggak amanah. Ya, kalau kita bermuamalah kan begitu. Mending kita berinteraksi, bermuamalah, ya, bersosial, berhubungan dengan orang yang
secara agama kurang bagus, dalam arti agama ini maksudnya ritual, ya, tapi punya sikap amanah, punya akhlak yang bagus. Daripada orang yang kelihatannya religius tapi nggak amanah gitu. Ya. Karena apa? Ini perintah Allah juga nggak kalah pentingnya. Mari kita ambil contoh ya, perintah agar kita bersikap amanah di antaranya di surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Iya. Di sini penutup Asmaul Husnanya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maksudnya apa, Bapak? Kenapa nggak disebut Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kok Maha mendengar, Maha melihat gitu ya? Karena kaitannya dengan amanah. Jadi kalau ada orang yang tidak menunaikan amanah, perhatikan loh, Allah itu Maha melihat. Dengan sikap seperti itu, pasti akan ada konsekuensinya. Kira-kira begitu. Sebaliknya, bagi orang yang kemudian menunaikan amanah, meskipun mungkin tidak mendapat pujian dari masyarakat, atau dapat sanjungan dari orang, tidak dapat likes, jangan kecil hati, Allah Maha melihat dengan sikap amanah kita itu. Artinya apa? Itu tetap akan mendapat posisi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah memujinya orang yang menunaikan amanah, menjaga amanah, apalagi juga janji-janjinya, dikatakan Allah bagian dari syarat atau orang yang mendapat keberuntungan dalam hidup. Ya, mari kita lihat ayatnya di surah nomor 23 namanya Al-Mu'minun pada ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Iya, sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janji. Amanah dan janji dalam konteks hubungan kita apa? Tidak hanya masalah utang piutang. Kita tahu salah satu amanah dalam hubungan sosial, dalam hubungan kemanusiaan kita apa? Amanah yang paling kuat, janji yang paling kokoh itu pernikahan Bapak Ibu. Sehingga kita sebagai suami ya, memandang istri itu adalah amanah dari Allah melalui walinya. Maka kalau ijab itu menyerahkan amanah, qabul itu menerima amanah. Sehingga orang yang orang yang bersikap baik terhadap istrinya dalam hal ini adalah menunaikan amanah yang menjadi hak istri dan itu kewajiban suami, berarti telah menjaga amanah dan termasuk yang dijanjikan selalu akan diberi keberuntungan dalam hidupnya. Maka kita tahu ya, bukan biasanya, salah satu kunci kesuksesan hidup, kunci keberhasilan, keberkahan hidup dalam kehidupan rumah tangga seorang suami, itu apa? Kalau selalu menjaga amanah istri. Itu. Jadi suami tidak akan bisa meraih keberkahan hidupnya manakala dia tidak bersikap baik terhadap istrinya. Nah, ini mohon dicatat ya bagi para suami. Sehingga kemudian ada yang mengatakan di balik suksesnya suami, di balik keberhasilan seorang suami, ada seorang istri yang baik. Itu sudah gitu, hebat begitu. Tapi jangan dibalik ya, dibalik istri yang hebat, ada suami yang stres. Oh, jangan begitu ya. Tapi apa? Tapi intinya bahwa hubungan amanah ini menjadi hubungan yang demikian mendapatkan perhatian dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga sekali lagi hanya manusia memang yang kemudian pada akhirnya menerima amanah itu. Terutama apa? Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ayatnya, surah nomor 33, ayat yang ke-72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat.
Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Iya, apa yang dimaksud amanah di sini Bapak Ibu? Di antaranya adalah Allah anugerahkan kepada manusia kemampuan untuk memilih jalan hidup. Di antara dua pilihan, maka manusia bisa memilih jalan yang baik atau yang buruk. Dan itu tidak dimiliki langit, bumi, gunung, termasuk malaikat. Manusia yang punya. Nah, termasuk amanah dari Allah itu yang juga Allah berikan apa? Harta benda. Harta benda yang Allah berikan atau yang Allah eh, pinjamkan lebih tepatnya ya kepada kita sebagai hambanya itu adalah bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah nomor 57 ayatnya yang ke-7, surah 57. Aminu billahi wa rasulihi wa mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Surah Al-Hadid ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Iya, yang dia menjadikan sebagian harta kamulah penguasa atau menjadi amanah. Maka Bapak Ibu, nah kita lanjutkan ya, ini kaitannya dengan ayat berikutnya, ayat 284, berkaitan amanah kepemilikan ini. Maka di ayat 284, itu munasabahnya ya, korelasinya dengan ayat 283 ini apa? Bahwa kepemilikan yang sebenarnya adalah milik Allah. Gitu. Sehingga jangankan harta benda, semua yang ada, hakikatnya pemilik sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 284-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua ayat atau paling tidak lamanya kalau mungkin nggak terhitung apa itu Bapak Ibu? Mayoritas ayat ketika bicara tentang kepemilikan pasti yang didahulukan adalah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil lahu mulkus samawati wal ard. Gitu. Padahal kalau kita lihat dalam struktur bahasa Indonesia, kita bisa mengatakan ungkapan ini, ayat ini ya, kita bisa misalnya mengatakan begini, langit dan bumi adalah milik Allah. Nah gitu. Itu struktur bahasa yang kira-kira biasa begitu. Langit dan bumi dan semua yang di dalamnya adalah milik Allah. Nah gitu. Jadi kata milik Allahnya itu menjadi objeknya atau menjadi predikatnya lah gitu ya. Tapi di dalam ayat Al-Quran keseluruhannya pasti ditegaskan terlebih dahulu milik Allah lah. Gitu. Baru dikatakan milik Allah yang di langit dan di bumi. Itu menunjukkan apa? Pemilik yang sebenarnya dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang menyadari seperti itu Bapak Ibu, kalau kemudian kita diberi sedikit anugerah dari hidup ini, apakah itu berupa materi, apakah itu berupa status sosial, apakah itu berupa jabatan misalnya, atau apapun bentuknya yang kita sebut sebagai fadl atau karunia, harus diyakini itu hakikatnya milik Allah. Kita hanya dipinjemin sebentar saja. Contohnya Pak, tadi harta tadi sudah ya. Demikian juga yang lain, misal contohnya, jangankan harta benda, bahkan hidup ini, roh kita diri kita itu adalah dimiliki oleh Allah. Atau lebih tepatnya dikuasai oleh Allah. Maka kenapa kalau ada orang yang merasa bahwa dia bisa mengatur hidupnya, dia bisa kemudian merasa bahwa dirinya sendiri yang mengatur, Allah menegurnya atau lebih tepatnya mengkritiknya gitu ya, untuk memberikan semacam tantangan gitu. Kalau situ merasa berkuasa atas hidupmu, mbok ya situ kalau mau mati cegah dulu, gimana supaya nggak jadi mati, nah gitu.
Kita lihat ayatnya misalnya di surah 56 namanya Al-Waqi'ah. Ayat 83, 84. Ini ayat yang menarik Bapak Ibu. Ketika Allah berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan dan Hmm. kamu ketika itu melihat? Iya, Dan betul sudah Mbak. ya, baik. Maka kenapa? Kalau kamu merasa bahwa kamu bisa menguasai dirimu, hidupmu itu merasa kamu atur sendiri gitu ya, bukan Allah yang mengaturnya, ya sudah nanti kalau mau mati kamu cegah itu roh nggak usah keluar. Kamu nanti lihat. Pertanyaannya, mungkinkah ada orang yang punya kemampuan seperti itu? Tidak ada. Firaun yang paling berkuasa bisa menghidupkan merasa gitu ya, bisa mematikan orang pun mati, tidak bisa dicegah. Maka termasuk misalnya sekarang ini Israel begitu ganas ya untuk menghabisi saudara kita Palestina. Benyamin Netanyahu begitu jahat gitu ya. Kita bisa mengatakan akan tiba saatnya dia mati juga pada akhirnya. Nggak akan bisa mencegah. Karena apa? Kita sepenuhnya milik Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu jalan cara agar kita bisa lebih legowo gitu Bapak Ibu dalam hidup ini, ketika misalnya keinginan belum sepenuhnya tercapai, misalnya doa belum terkabul, misalnya yang kita miliki kemudian ternyata hilang. Nggak usah kecil hati. Wong pada hakikatnya semuanya milik Allah. Sabar saja kamu. Kata Allah begitu. Mari kita lihat ya. Surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Iya, sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan hanya kepadalah kami semua nanti akan dikembalikan. Kita lanjutkan frase berikutnya Bapak Ibu. Di ayat ini Allah kemudian menyatakan ini yang seringkali menimbulkan semacam muskilah atau semacam tanda tanya dalam hati kita. Di mana di ayat 28 Allah berfirman wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum billah. Dan jika kamu, kata Allah di ayat ini, eh, secara terang-terangan, ya, jika kamu menyatakan apa yang ada dalam hatimu atau menyembunyikannya, maka Allah akan menghisapnya. Nah, maka apa yang kamu terangkan, nyatakan perbuatanmu, atau yang kamu sembunyikan dalam hatimu, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhitungkan atau menghisap. Kita mungkin bisa memaklumi kalau yang kita kerjakan dihisap ya jelas amal kan, amal kita kan dihisap, tapi kalau dalam hati dihisap ki piye gitu. Oh, dalam hati kok dihisap gitu, maksudnya apa itu? Nah, kira-kira begini Pak, di antara apa yang dalam hati kita akan dihisap itu adalah sikap batin seseorang, maksudnya begitu, bukan dalam niat ya, sikap batinnya itu akan dihisap, memang iya. Contoh sikap batin itu maksudnya apa? Begini, mari kita lihat contohnya ya. Di Al-Quran, contoh misalnya. Di surah nomor 89, ayat yang ke-15, 16. Allah berfirman menggambarkan sikap manusia. فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya, dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Iya, ini kan sikap batin Bapak Ibu ya. Sikap batin. Seseorang misalnya kalau mendapatkan kesenangan hidup, terus dia menganggap Tuhan sayang. Tapi sebaliknya kalau sedang mendapat cobaan, musibah, terus dia menganggap Tuhan sedang marah. Ini kan sikap terhadap Allah. Yang seperti itu akan dihisab. Itu. Karena apa? Karena itu kata Allah salah. Kamu nggak boleh begitu. Kalau Allah sayang kepada seseorang yang terkadang diberi ujian, diberi kesulitan, diberi masalah. Maka inilah pentingnya kita husnudzon, selalu berprasangka baik kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap suudzon atau berprasangka buruk itu yang kena hisab. Itu. Atau contoh ayat yang lain mari kita lihat contohnya ya gitu ya. Ini yang kemudian kita bisa memahami kenapa ayatnya mengatakan jika kamu menyatakan perbuatanmu atau menyembunyikan, Allah akan menghisapnya. Contohnya misalnya di surah nomor 28 ya, surah 28 ayat yang ke-79 misalnya. Allah berfirman, "Fa kharaja 'ala qaumi fi zinati. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hadzin 'adzim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka keluarlah dia, Korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, perhatikan kata Ibu, orang-orang yang dalam hatinya cenderung hubud dunia, cenderung menilai kehidupan itu hanya urusan dunia saja, sampai mengatakan, wah, terhadap tokoh yang namanya Korun ya, yang diberi kekayaan yang banyak di masanya, kok orang ini berkomentar, "Oh, enak banget ya jadi Korun itu, Masya Allah, wah, enak hidupnya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati nanti surga," kira-kira gitu ya. Itu yang oleh Allah dikoreksi, nggak boleh begitu. Kalau sikap seperti itu nggak ditobati sampai meninggal, itu dihisap itu. Yang seperti dihisap. Maka disinilah pentingnya Bapak Ibu untuk kemudian meluruskan niat dalam hati kita itu dengan apa? Ya dengan ilmu, dengan ayat-ayat Allah supaya kita tidak salah yang kemudian akan mendatangkan kita kelak nanti dihisap. Ya, sekarang kalau gampangnya gini lah, kalau kita melihat kesuksesan kawan dengan nada sedikit iri begitu ya, sukses dalam arti hanya materi kok kita iri gitu, itu nanti dihisap kita itu. Oh, urusan gitu kok kamu iri gitu loh. Misalnya kayak gitu kan. Awas itu nanti masalah kira-kira gitu. Maka Allah kemudian jangan begitu. Karena hal seperti itu Allah berikan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak mesti kalau orang diberi kesuksesan materi itu berarti Allah sayang sama dia, itu enggak. Bahkan di ayat yang lain itu mengatakan itu hanya bunga kehidupan kok begitu ya. Coba lihat surah nomor 20, surah Toha ayat 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Iya, sebagai bunga kehidupan dunia. Perhatikan kata itu apa? Sebagai apa? Bunga kehidupan dunia saja. Namanya bunga itu ya, katakanlah musim bunga, musim berapa lama? Sebentar sekali kan. Sebagai bunga kehidupan dunia saja. Sedangkan yang lebih baik, yang lebih kekal adalah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Eh, Sisi lain Bapak Ibu, pemaknaan atas ayat ini bahwa Allah pun akan menghisap yang di dalam hati seseorang itu juga menunjukkan betapa bernilainya apa yang dalam hati kita berupa keyakinan iman kita. Itu. Betapa berharganya iman itu ya. Karena ternyata apa itu kan dihisap juga. Yang apa yang dalam hati kita berupa keyakinan, keimanan yang itu tentu saja yang tahu persisnya kuat tidaknya seseorang imannya itu hanya Allah ya. Itu kalau dimiliki seseorang itu sangat maka sering kita sampaikan salah satu ayat yang ini saya kira harus menguatkan kita betapa bersyukurnya kita ya karena diberi anugerah menjadi orang beriman gitu. Karena itu berarti kita dianugerahi sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 91. Allah berfirman, "Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Nah, itu. Ya toh. Artinya apa?
Punya iman itu lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Bayangkan harga emas sekarang berapa? Kalikan dengan berat massa bumi ini. Itu masih kalah harganya dengan keimanan kita. Maka itulah karunia yang besar yang dalam ayat yang lain, hendaklah dengan karunia iman yang seperti itu, kalian, wahai orang-orang mukmin, harusnya itu bergembira, harusnya bahagia. Ya, jadi gembira kita itu yang terpenting kok kita diberi anugerah iman gitu. Jadi bukan karena kita punya tas baru, bukan, atau punya eh, aksesoris kehidupan ini, enggak. Gembiranya itu kok kita diberi rahmat karunia Allah berupa keimanan. Karena apa? Itu lebih baik dari apapun yang dikumpulkan manusia. Kita lihat surah nomor 10, surah Yunus ayat 58 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah wahai Nabi, dengan rahmat dan karunia Allah hendaklah kamu bergembira. Apa itu rahmat dan karunia? Terutama adalah keimanan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran Al-Karim. Nah, kita semua sudah mendapatkan bagian dari itu, Pak. Maka kita syukur sekali ya. Maka kami sangat yakin ya dengan husnuzon kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, terutama di Majelis Al-Qalam yang selalu kita alhamdulillah sudah sekian tahun membersamai kita semuanya ini, insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih mendapat karunia Allah yang besar ini. Karena tidak semua orang diberi karunia seperti itu. Kita bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Sekali lagi, kenapa? Karena ini karunia yang luar biasa. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk kemudian bisa berusaha untuk berbuat kebaikan? Meskipun kebaikan yang kita lakukan pastilah tidak sempurna, jauh dari ideal. Tapi Allah tidak menuntut kita sempurna, menuntut kita ideal. Tapi apa? Udah mensyukuri atas anugerah yang berupa keimanan ini. Karena apa? Karena dengan apa yang kita lakukan itu, kalau kita merujuk kepada apa yang disebut sebagai maqasid syariah, maqasid artinya maksud-maksud dari Allah menurunkan syariat, itu yang paling prinsip apa tahu kan menjaga agama. Maka dengan kita melaksanakan kajian, kita menunaikan perintah yang pokok prinsip-prinsip rukun Islam, kita sholat, kita puasa, kita haji, itu berarti sudah masuk kelompok orang yang ikut menjaga prinsip-prinsip agama. Berarti apa? Sudah berkontribusi terhadap wujudnya agama tetap ada di kehidupan ini. Terlepas dari sholat kita khusyuk atau enggak, bacaannya fasih atau enggak, lepas dari itu ya, penting kita sudah terus sholat. Itu sudah satu poin penting di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita syukuri. Alhamdulillah. Begitu. Nah, itu kurang lebih makna dari ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Namun kalau yang terlintas dalam benak kita, yang tersembunyi dalam batin kita, meskipun itu buruk, hanya terlintas saja, bukan jadi sikap. Ya Bapak Ibu, maka Allah katakan apa? Allah mengampuni siapa yang dikehendaki. Tenang saja. Jadi kalau baru terlintas sesuatu yang buruk dalam batin kita, tidak jadi sikap batin ya, maka sekali lagi itu akan diampuni oleh Allah. Bahkan kalau kemudian kita istighfar ya pasti diampuni. Nah, itu yang dimaksud lanjutan ayat yang mengatakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan pada akhirnya mengadab siapa yang dikehendaki. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang terjaga dalam hati kita untuk senantiasa bersih, senantiasa baik, sehingga tercermin dalam perilaku kita, sehingga dikelompokkan sebagai orang-orang yang baik. Insya Allah. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Rima untuk kita lanjutkan sesi berikutnya. Monggo. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di chat. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali tadi menarik ya, Bapak sempat mengatakan bahwa kita itu antara ikhtiar dan sabar gitu ya. Di mana batas-batas kita, di mana kita tahu bahwa ikhtiar kita itu sudah sampai ujungnya, Pak. Kapan kita sudah harus ya udah gitu, udah selesai ikhtiarnya.
Batas maksimal ikhtiar kita ketika secara logika akal sehat kita menyatakan itu sudah mentok. Itu. Seperti kisah Nabi Musa tadi ya. Kisah Nabi Musa itu ketika dikejar Fir'aun dari ayat tadi, surah 26 ayat 61, itu kan kemudian sudah sampai di pinggir laut. Di mana menurut logikanya nggak bisa lagi itu ikhtiar. Ngapain? Maju kena, mundur kena. Ya toh? Mau terus tenggelam, diam saja ketangkep gitu. Nah, di situ kira-kira itulah batas maksimal seseorang. Nah, tentu atas kehidupan seseorang masing-masing individu bisa berbeda disebut maksimalnya itu. Kita ambil contoh misalnya begini. Kalau sedang diuji oleh Allah dengan sakit misalnya. Kita wajib ikhtiar dengan berobat. Tapi berobat ini kan sesuai dengan batas yang kita miliki. Berobat kita mampunya apa? BPJS di Indonesia. Ya udah, nggak usah mikir nanti di Jerman. Misalnya kira-kira gitu loh. Maka bagi yang dianugerahi kelamaan rezeki mungkin dia punya apalagi punya jaringan. Oh enggak, saya maksimalnya harus Jerman. Oh silahkan juga. Tapi ketika kemudian dokter semuanya mengatakan sudah selesai, tidak ada harapan. Nah, disitulah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya. Demikian juga dalam konteks misalnya apa? Anak-anak kita. Sekarang kan sedang mungkin sebagian anak kita, cucu kita sedang berjuang untuk mengikuti pendaftaran di kampus yang diinginkan, di prodi yang diharapkan, di sekolah yang dimaui gitu ya. Maka di situ ketika kita sudah menyiapkan diri, ikut bimbel, belajar yang sungguh-sungguh. Pada akhirnya berdoa, ikut tes dah. Nah, nanti nunggu apa namanya? Nunggu pengumumannya itu yang ada apa tinggal berdoa sudah selesai. Jangan sampai menunjukkan ikhtiar maksimal itu dengan melanggar aturan. Misalnya terus kasak kusuk gitu ya. Misalnya terus kemudian coba katakanlah mohon maaf menyuap misalnya. Nah, itu namanya bukan usaha maksimal tapi usaha yang menyimpang. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, jadi usaha maksimal itu kira-kira batasnya mana? Batasnya ketika menurut lahiriah logika akal sehat kita sudah mentok di situ, itu maksimal. Tapi kalau sebetulnya masih ada ruang untuk terus ikhtiar, ya lakukan. Nah, maka tadi setiap orang boleh jadi akan berbeda. Batas maksimal setiap orang berbeda karena kondisi masalah ujian hidup masing-masing juga berbeda. Disitulah mengapa ya seringkali kita lihat ada orang yang kemudian misalnya begini, menyikapi masalah yang sebetulnya sepele, kok bisa-bisanya sampai stres, sampai depresi, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri. Kan ada begitu. Menghadapi masalah yang menurut orang lain, yang melihat, loh itu ya Allah kenapa di situ kok disebut masalah gitu. Oh itu bukan masalah. Saya gitu ya. Tapi bagi sementara orang yang menyikapinya itu sebagai masalah besar. Nah, ini yang sering nih. Ini sering kita hadapi terutama untuk generasi apa itu? Gen Z itu ya, Gen Z atau milenial ini begitu. Khususnya dalam konteks kehidupan sosialnya itu mereka mudah sekali untuk tidak punya cukup kecerdasan gitu ya menyikapi masalah. Yang sebetulnya bukan masalah tapi sering disebut sebagai masalah. Nah, itu contohnya begitu. Sehingga yang terjadi apa? Mereka merasa berat sekali masalahnya. Sehingga berujung pada sikap yang tidak tepat proporsional dalam menyikapi masalahnya. Jadi intinya ketika dia terus berusaha mengkombinasikan ikhtiar menghadapi masalahnya dengan sungguh-sungguh plus hati yang berserah diri kepada Allah, disitulah tidak ada yang disebut jalan buntu. Disitulah tidak ada yang disebut mampet, disitulah tidak disebut sebagai sebuah kondisi yang tidak ada solusi. Pasti setiap kesulitan ada kemudahan. Tidak ada yang disebut buntu dalam hidup ini. Kenapa? Boleh jadi itu hanya tikungan saja. Kita lihatnya buntu, tapi kalau Allah memberi solusi, gampang sekali. Kata Allah, inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terkait tadi ya Pak, kan kita wajib usaha ikhtiar secara maksimal. Sedangkan dalam hal misalnya mencari rezeki, kan kita sering kali pokoknya kalau masih bisa usaha, kita usaha gitu. Tapi kadang-kadang seperti itu pun ada yang menyikapi bahwa seperti tadi ngomong ke arah ke Korun gitu ya, bahwa kita kok mencari dunia aja, nggak apa terlalu mencari dunia. Padahal kan sebenarnya enggak. Itu gimana ya cara menyikapinya Pak? Iya. Mencari Itu urusan batin akhirnya, Mbak. Urusan batin ya. Terhadap orang yang misalnya komen, misalnya ada kawan kita bekerja keras gitu ya dalam membangun usahanya. Dikomenin, wah jangan ngoyo lah urusan dunia, misalnya gitu ya. Nah itu
satu sisi boleh jadi benar, tapi sisi yang lain kita bersyukur dengan bekerja itu. Karena kata Allah, salah satu bentuk syukur itu bukan kerja yang sungguh-sungguh. Mari kita lihat contoh ayatnya ya. Surahnya nomor 34, ayatnya yang ke-13. Itu Allah berfirman, "I'malu ala Dawuda syukra." Nah, bekerjalah kamu sebagai apa? Bentuk syukur kamu. Maka orang yang malas-malesan atau kemudian tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh, itu sebetulnya dia tidak mensyukuri hidup. Gitu. Silakan. Ya, 34 ayat 13 Mbak Aza. Baik, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, penutup ayat, bekerjalah wahai keluarga Daud dengan bersungguh-sungguh. Ya kan? Sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu. Bentuk syukur dengan melalui kerja yang sungguh-sungguh itu bentuk konkretnya seperti apa? Mari kita lihat jawabannya. Surahnya nomor 24 ayat yang ke-37. Ini bahwa bersungguh-sungguh, bersibuk ria dengan aktivitas kehidupan dalam tanda petik duniawi kita itu sebetulnya adalah perintah agama. Dengan catatan apa? Kata ayat ini, rijalul la tulhihim tijaratul wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang Iya. di hari kiamat. Jadi kuncinya adalah dengan bekerja yang sungguh-sungguh atas segala bentuk usaha kita itu atau profesi kita itu, orang tersebut tidak dilalaikan dengan pekerjaannya itu. Tetap dia menjaga diri untuk konsisten ibadah kepada Allah. Minimal apa? Ya, sebagai muslim tetap sholat 5 waktu. Hubungan sosial dengan baik. Itu yang dimaksud gambaran ayat seperti itu. Maka kalau ada orang yang kemudian misalnya dia di dalam posisi yang seharusnya bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, kok tidak mau melakukan dengan alasan sudah dijamin semua ini, misalnya kira-kira gitu ya. Kalau pada akhirnya yang mendapat banyak dari kehidupan ini adalah orang yang kemudian non-Muslim karena mereka lebih bekerja keras, itu juga aturan Allah. Kata Allah, ya udah, kalau kamu bagianmu tidak banyak itu kamu sesuai dengan usaha kamu. Padahal Allah itu jaminannya untuk kehidupan dunia ini apa? Coba lihat surah nomor 11. Surah Hud ayat 15. Apa firman Allah? Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, ini prinsip yang bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan dunia. Nah, bedanya apa? Kalau kita tadi bekerjanya itu bukan sekedar untuk mendapatkan dunia, terus kemudian selesai. Tapi mendapatkan atau meraih kehidupan dunia, ya semaksimal yang bisa kita lakukan untuk kepentingan kebaikan. Itu prinsipnya, Pak. Untuk kepentingan kebaikan. Maka kita harus itu kita melakukan itu. Atas komentar sebagian orang yang salah paham dengan prinsip itu, ya enggak apa-apa sih itu. Biasanya orang komentar itu emang nggak mau bekerja ya, atau nggak maksimal, atau mungkin mentok. Gitu. Akhirnya ngomentari orang yang mau bekerja sungguh-sungguh. Nah itu tentu saja yang kita kadang sedih mengomentarinya itu atas nama agama gitu loh. Wah kamu jangan hubud dunia. Nah, akhirnya kemudian malas. Ya. Intinya gini, kalau malas jangan ajak-ajak deh. Nah, gitu ya. Kalau orang malas jangan ajak-ajak kira-kira begitu. Apalagi ajak-ajak atas nama agama. Wong malas kok nyari temen kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya dari Ibu Sri Cendani. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apakah perempuan boleh bepergian hanya kalau dengan mahramnya? Bagaimana kalau hanya perempuan-perempuan saja yang berpergian atau berdharma wisata? Oke, baik. Ada hadis yang kemudian ini menjadi salah satu
prinsip atau pegangan ya sebagian orang, dilarangnya perempuan bepergian sendirian kecuali dengan mahramnya. Gitu ya. Ini yang kemudian pernah berlaku aturan ini di Saudi Arabia juga. Tapi mungkin masih ingat ya beberapa tahun yang lalu kita itu tidak boleh umroh kan sendirian, gitu kan. Harus ada mahram. Sehingga kalau misalnya kita sendirian kok nggak ada mahram untuk mendapatkan visa, apply visa di Saudi harus kemudian dicarikan mahram dulu. Yang nyarikan mahram biasanya pihak travelnya ini itu. Ya ada anggota sendirian gitu. Langsung kemudian, oh ibu sendirian, iya itu. Jangan lupa ya bu nanti di imigrasi ibu di belakang bapak ini karena bapak ini sebagai mahram ibu. Padahal itu mahram jadi-jadian di situ aja gitu kan. Ini akhirnya melakukan kebohongan juga itu demi mengakali aturan begitu. Nah sekarang nggak ada lagi ya Pak Ibu. Sekarang keharusan untuk membawa mahram dalam bepergian di Saudi itu tidak ada lagi. Sudah dihapus gitu ya untuk mendapatkan visa itu. Nah kenapa kok bisa berubah? Ya pandangan kebijakannya berubah sesuai dengan pemahaman yang diikutinya. Nah kalau kita nggak, secara umum di Indonesia itu dan ulama-ulama yang lain termasuk ulama Al-Azhar di Mesir misalnya, itu memahami konteks hadis yang melarang perempuan bepergian kecuali dengan mahram itu ketika menimbulkan fitnah. Ketika perempuan tersebut berpergian dan dapat menimbulkan fitnah atau madharat yang besar, maka harus ada mahram. Tapi kalau kemudian masing-masing merasa yakin, amanah, percaya bahwa bepergiannya itu adalah memang ya mohon maaf ya, ini bersama teman-teman yang pengajiannya itu kemudian berdharma wisata atau teman-teman di grup apakah grup yang lain, grup sosialnya dan suami kalau dia sudah bersuami, kemudian percaya, nggak apa-apa, beberapa hari ini nggak apa-apa. Insya Allah nggak ada masalah. Yang terpenting tetap menjaga diri, ya bersikap hati-hati, jauhkan dari sikap berlebihan dalam pergaulan, insya Allah tidak masalah. Nah, itu yang karena larangan Nabi tentu kita meyakini ya Nabi tidak sembarang melarang. Kenapa dilarangnya bepergian kecil mahram? Karena zaman di era itu kalau seorang perempuan bepergian sendiri itu bahaya itu. Bukan hanya bahaya tapi bahaya. Saking bahaya besar gitu loh. Zaman itu posisi perempuan masih sangat lemah sehingga tidak punya sikap kemandirian harus disertai. Bayangkan itu untuk sekedar memilih dengan siapa dia harus menikah. Kan itu harus kemudian mendapat persetujuan penting gitu. Kalau tidak disetujui akhirnya nggak bisa. Ini ya contohnya. Nah, seiring perjalanan waktu sekali lagi karena yang menyebabkan larangan itu ada, kita duga kuat tidak ada lagi. Dalam bahasa agama ilat yang nggak ada, maka berarti tentang keharusannya itu juga tidak ada. Hukumnya harus pakai mahram tidak ada karena apa? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam bepergian. Apalagi itu kalau sudah jadi profesinya. Nah, misalnya dia sudah punya tugas negara, ya katakan seorang pejabat publik yang perempuan, apakah kemudian dia harus bepergian? Apakah harus kemudian bawa mahram terus? Gitu kan dan seterusnya. Nah, ini praktek seperti ini sekarang kan tidak lazim ya Pak Ibu ya. Kita ambil contoh misal para pekerja migran kita wanita itu semuanya kan ya bekerja ya di luar negeri nggak ada mahramnya. Kalau ada mahramnya nanti mulangnya siapa? Ongkos lagi gitu kan. Nah, itu contoh bagaimana agama itu dipahami juga tidak dilepaskan dari konteksnya begitu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar. Latasan sebagai penyemangat kita atas ketawakalan kita. Apakah setara dengan ucapan Nabi Ibrahim ketika akan dibakar? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Juga ucapan Nabi Muhammad ketika terkepung musuh. Iya betul sekali, setara itu Pak. Semakna lah, lebih tepatnya semakna ya, sebangun dan semakna itu ya, lebih sebenarnya semakna. Ya bahwa kemudian pada akhirnya di ujung kondisi maksimal keadaan yang dialami seorang hamba, terlebih seorang nabi tadi tidak ada kata lain kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengucapkan dan Nabi Ibrahim Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik tempat kita berserah diri, kira-kira begitu. Demikian juga dengan Rasulullah tadi, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu semua dan sikap para nabi sama ya Pak. Ada variasi perbedaan itu sedikit, hanya variatif sifatnya, tapi secara umum mereka dalam menghadapi situasi yang berat selalu kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Pak Ismail. Baik, tadi adalah pertanyaan terakhir Pak. Barangkali bisa ditutup dengan doa.
Baik, makasih ya Pak Ibu. Mari kita hadirkan niat baik kita semuanya ya. Ini majelis yang sangat baik. Kita hadirkan niat untuk kebaikan kita semuanya. Kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita hadirkan hajat-hajat baik kita. Mungkin ada saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang punya hajat Allah kabulkan. Yang punya kesulitan Allah mudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Rima untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 16 sore masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan serta ridho Allah SWT. Tidak lupa kami juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memfollow IG Pak Ali melalui Instagram Ali Nurdin NQ. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Rati Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak